Hai semua, Hojo is back! Setelah bertapa di gunung untuk memanggil keras sakti yang terperangkap dalam batu karena para dewa-dewi, akhirnya, gua sangat senang bisa kembali untuk melanjutkan series Block Tales ini. Dan tanpa banyak cincong, mari kita bahas Block Tales Part 5. Jadi seperti biasa, petualangan kita dimulai dengan Shadlesky yang ngejelasin dulu kita nyari apaan. Dan oh my god, ada Dusekar cuy. Kali ini dijelasin kalau kita bakal nyari pedang yang bernama Wind Force di daerah bernama The Heights, yang referensi dari game Shadlesky, Sword Fight in the Heights. Jadinya, kita dipesanin helikopter dan berangkat bareng Telamon. Ini orang dari mana anjir? Rupanya, kata Telamon, Shadlesky lagi ada urusan, jadi makanya nggak bisa pergi bareng kita. Jadi Telamon yang bakal nemenin kita selama perjalanan. Sesampainya kita di The Heights, kita langsung ketemu sama temannya Telamon yang bernama Opticus the Magnificent. Dan gak tahu nih orang masalahnya apa sama gua, nih mata-mata ya. Dia ngajak ribut gua dan kita berdua gelut. Dan sebagai pria giga chat, super tampan dan juga sigma kayak gua, ya ilah, ini mata-mata ada 600 HP-nya, gua mesti menang gimana anjir? Bang, ampun lah bang, 600 HP ini masih tengah cerita loh bang. Lu bahkan bukan bos akhir. 600 HP itu apaan? Gua dibantai berkali-kali sama nih orang. Sampai di tengah kegelapan malam, dia muncul seperti bintang harapan. Dialah orang random dari live TikTok gua, Bang Spawn. Ya, jadi dia udah main gamenya, udah tamat juga dari demo kali ini. Dan dia bersedia untuk bantu gua nyelesain story-nya. Akhirnya, dengan kekuatan persahabatan, dalam tanda kutip, kita berdua menang. Yeay. Oh, cuma 50 HP. Asem. BTW follow akun TikTok gue ya guys. Gue bikin konten short di sono. Dan juga kalau gue lagi live, kalian bisa tahu masuk ke game gue. Kalau gamenya tipe yang bisa ada temen ya. Malah promosi sih abang. Udah lanjut aja videonya. Oke, sorry. Kemudian, kita melanjutkan perjalanan ke Trinity Castle, tempat di mana calon ratu saat ini yang bernama Casey akan dinobatkan untuk menjadi pemimpin baru dan pemegang pedang Wind Force. Casey Aptiton. Pintunya nggak kebuka, cok. Ini lebih burik daripada Epep, anjir. Semuanya nampak baik-baik saja sampai tiba-tiba kita diserang oleh pasukan core block yang sedang berperang dengan The Heights. Oke, kita sebagai pria tampan dan dermawan membantai mereka dengan sangat mudah. Ya. Tapi bukannya bilang makasih, 3 orang pemimpin Trinity malah nyuruh gua ngebabu buat jagain si Casey yang rupanya belum siap jadi ratu. Oke, intinya kita disuruh jadi bodyguard, jadi babu ya. Aduh, gak Genshin gak sini, anjir ngebabu lagi. Tapi seenggaknya si Casey ini tahu diri kalau dia lemah. Dan dia minta kita untuk bantu evakuasi warga Trinity. Sebagai gentleman yang baik, gua dan Bang Spawn nurutin kemauannya. Dibayar pakai Wind Force. Lah anjing, Wind Force mah mending kita colong aja daripada. Oh iya nih, Books, thank you. Kita mengevakuasi warga hingga sampailah kita ke tempat salah satu pemimpin mereka yang bernama Reginald. Begitu masuk, kita langsung dituduh nyuci otak si Casey untuk keluar kastil. Dan akhirnya bertombol lah kita. Bla 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 bla. Sini lawan gua lu anjing. Habis kalah, si Reginald milih untuk kabur. Stop. The princess will return to the castle. Goofy Ahran. Dan ninggalin kunci untuk si Casey. Kemudian Telamon datang, ngasih nasihat, saran dan lain-lain lalu pergi. Kemudian kita melanjutkan perjalanan untuk melakukan evakuasi kepada warga sekitar. Tapi di tengah perjalanan, gua udah ngerasa ngantuk, mata gua berat, dan live TikToknya gua matiin setelah gua bilang makasih sama Bang Spawn yang udah nemenin. Bang, udah agak malam nih ya. Gua kayaknya udah gak bisa lanjut. Gua ngantuk anjir. Besoknya gua lanjut main pagi hari, menyelesaikan jalan-jalan, selesain puzzle, dan ngewarnain lukisan jahanam yang makan 2 jam sendiri ini. Oh, gila. No biggie matamu, no biggie anjir. Dan kalian tahu bagian paling najisnya apa? Spin. Setelah semua itu, gue cuma dapat roll depan, gue jadi lebih jauh dikit.
Balikin waktu gua. Bahkan ini sebenarnya opsional anjir. Gue cuma perlu belok kanan, storynya lanjut, tapi gue malah ke depan. Nyesel gua. Oke, lanjut. Setelah semua itu, akhirnya kita bertemu dengan pemimpin Trinity yang bernama Robur. Kita dihakimi, diinterogasi, dan ditanya-tanyain soal kenapa 4 dari 7 pedang sakti Roblox ada di tangan kita. Dan karena gua ini berotak Higuruma ya, gua bisa dinyatakan tidak bersalah dan bahkan dapat kunci lain untuk si Casey. Yeay, kita nggak bersalah coy, let's go. Sekarang kita lanjut ke daerah Astral Isle, tempat kita bertemu dengan pemimpin terakhir yang bernama Azuri. Azuri ngasih kita puzzle simple yang ngebuka pintu keluar, juga ngasih kunci lainnya. Pada akhirnya, kita telah mengevakuasi semua warga Trinity. Dan saatnya penobatan si Casey untuk jadi ratu baru. Tapi, saat semua sudah tenang, Telamon malah datang ke gua dan singkatnya bilang kayak gini. Itu si Casey belum berpengalaman loh. Kalau dia megang Windforce-nya kelamaan, nanti malah jadi gila kayak si Black Rocking. Dan karena gua nggak mau lawan orang gila pakai pedang lagi, akhirnya gua samperin lah si Casey. Tapi sebelum itu, para pemimpin Trinity menghalangi jalan gua. Dan terpaksa, mau tidak mau, akhirnya gua gelut sama mereka. Disinilah gua mulai mikir. Ini kali ya rasanya jadi Gojo Satoru, anjir. Mereka 3 lawan 1, semua serangannya setengah darah, dan mereka punya combo jahanam yang bisa bikin gua koit dalam satu giliran. Tapi, karena gua ini Gojo Satorunya Roblox ya, di antara anak RP dan bocah brainrot, hanya akulah yang terhormat. Dikeroyok cok 3 lawan 1 aing. Setelah pertarungan intens itu, gua masuk ke dalam ruang Windforce dan ketemu sama si Casey yang lagi tweaking. Put the Windforce down. This is for my safety. Put the Windforce down. This is for my safety. Oh iya, Telamon juga lagi di situ bantu gua buat ngeyakinin si Casey. Dan siap. No Telamon, gua solo lawan naga anjing, tolong. Akhirnya, gua dan Casey terpaksa melawan naga hitam durjana neraka jahanam tingkat 100 yang kalau gua meleng dikit nih, salah timing dikit, gua langsung abis. Gua slip up sekali, gua kena punishnya parah banget anjing. Kunci dari pertarungan ini adalah kita spam heal ke Casey, gak peduli apapun. Spam heal aja intinya. Karena cuma Windforce di tangan si Casey yang bisa bikin ilmu kebal si naga pudar dan kena damage. Anjir, susah banget. Ini lawan naga bonar. Setelah pertarungan epic yang entah makan berapa kali ini, akhirnya kita menang. Casey pingsan, dan karena si Ark-Il ini masih tengil ya, kita finish him dan bikin jadi Lego. Pada akhirnya, semua aman damai sejahtera dan si Casey setuju untuk minjemin kita Windforce sementara sampai dia siap dan gak tweaking lagi pas makin pedang. Dan berlanjut ke demo 6 yang kemungkinan makan sampai tahun 2028 kali ya. Oke guys, dan saatnya kita baca komen dari part sebelumnya. Dari actually-nyan, ya ini orang komen 3 kali tapi gue pilih satu aja. Nameless Deity coy. Yap, mantap. Oke, thank you yang udah nonton. See you guys and goodbye.